Kreator gitu, yang kemudian ketika ditanya kepada Korea Selatan Ragu juga mereka. jawabnya bingung kan. Ini kan Ini kapan ya? ini kayak gini loh, kayak kita lagi lewat di depan rumah orang, kemudian disuruh mampir, Mas mampir makan ya gitu. Tapi karena kita sangat percaya pada diri kita sendiri bahwa kita disukai semua orang, oh ya, terus kita masuk ke rumahnya gitu. Yang nawarin Mas mampir itu ya cuma nyapu doang, nggak ada makanan di rumah gitu kan. Mau ditolak gimana, mau ini gimana gitu kan. Untuk cerita-cerita keluar. Iya, terus cerita-cerita keluar, "Wah, orang itu cinta banget sama saya loh, saya cuma lewat aja tiba-tiba saya disuruh main ke rumah gitu." Ini maksudnya GR banget. Mengelola isu domestik, perang Malvinas, bahkan Netanyahu sekarang menghadapi krisis konstitusi dan ancaman untuk masuk penjara, maka dia tidak mau perangnya berhenti. Jadi selalu pasti ada keterkaitan antara isu domestik dan isu luar negeri, dan politisi pasti punya insentif untuk menggunakan itu mengelola posisi politiknya. Tapi saya kira yang kemudian kita lihat hari ini adalah bahwa kita memang memiliki presiden yang memiliki ketertarikan kepada politik luar negeri. Isu luar negeri ya. Latar belakang Pak Presiden yang memang panjang di bidang itu. Jadi ketika Pak Prabowo itu menjadi presiden, tadinya kita sih berharap bahwa kita akan menemui foreign policy president, gitu ya. Sebuah presiden yang kemudian di waktu yang sangat penting karena kontestasi geopolitik yang semakin meningkat, berbagai krisis yang kita hadapi, ekonomi, geopolitik, krisis iklim, itu membutuhkan kepemimpinan di dalam politik internasional yang kuat, dan Indonesia itu memiliki modalitas yang memadai untuk itu. Dia adalah pemimpin di Asia Tenggara, dia adalah salah satu negara anggota G20 dengan ukuran ekonomi yang besar. Dia punya sejarah panjang sebagai penyambung aspirasi negara-negara selatan. Dia punya banyak legitimasi untuk kemudian memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai krisis tersebut. Tapi kita kemudian menyaksikan bahwa harapan-harapan itu kok rasanya tidak ketemu. Yang kita temui adalah banyak sekali kunjungan-kunjungan luar negeri. Pak Presiden itu sudah lebih dari 130 hari ya di luar negeri. Jadi sekitar 1 dari 5 sampai 6 harinya itu ada di luar negeri. Tetapi dengan kunjungan yang sangat ekstensif itu, kita tidak melihat bagaimana kunjungan itu kemudian berdampak meningkatkan leverage Indonesia, tidak berdampak pada bagaimana kita kemudian mendapatkan keuntungan dan manfaat dari posisi Indonesia di dalam politik internasional, maupun kita bisa berkontribusi pada penciptaan perdamaian dunia. Ambil contoh misalnya, kunjungan pertama beliau ketika menjadi presiden adalah ke Tiongkok, bertemu dengan Xi Jinping, yang kemudian membuat negara-negara tetangga di Asia Tenggara atau negara-negara lain yang punya perhatian di kawasan ini adalah tiba-tiba ada pernyataan tentang joint development, bahwa Indonesia dan Tiongkok siap untuk melakukan pembangunan bersama, joint development di area-area yang di situ ada overlapping claims. Ini mungkin cuma kalimat, tetapi kalau orang yang mengikuti isu mengenai Laut Cina Selatan sejak lama akan bertanya-tanya, karena ini maknanya bisa macam-macam. Apakah Indonesia kemudian sudah keluar dari sikapnya tidak mengakui Nine Dash Line, atau bagaimana? Apakah Indonesia kemudian mengakui bahwa dirinya adalah parti atau pihak yang terlibat di dalam sengketa di Laut Cina Selatan? Karena kalau Indonesia mengakui, ya dia berangkat dari dia berbeda dari posisi Indonesia sebelumnya. Dan kalau kemudian tidak hanya mengakui tapi mengatakan bahwa membicarakan tentang joint development, negara-negara tetangga kan juga bertanya, loh berarti kan yang kalaupun mengakui ada Cina itu kan overlapping claims-nya dengan yang lain juga, gitu. Dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Vietnam. Ya, mereka kan benar bertanya, Indonesia mau apa nih, gitu kan? Ya ini kemudian nanti tadinya sudah dikasih penjelasan, oh Indonesia tetap konsisten kok, walaupun kita kemudian nggak jelas, penjelasannya masih kabur, mengambang. Tapi kemudian tiba-tiba kita mendapatkan penjelasan di
presiden solusi misalnya, bahwa karena banyak Buku apa PPT? itu bisa dibaca, menarik sekali. Nah itu katanya masalahnya adalah ada negara besar yang kemudian sering mengganggu kapal-kapal Indonesia di perbatasan. Solusinya adalah joint development, karena 50% lebih baik daripada 100% dari nol. Maksudnya ya logiknya agak mengganggu saya gitu ya. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah Anda diganggu, kalau malingnya kelihatan lebih kuat, kita bagi 2 aja Pak. Gitu kan. Kan itu susah gitu ya. Tentu saja diplomasi, negosiasi itu penting, tetapi kan ada posisi-posisi dasar yang harus dijaga, ada teknik, ada kelanjutan institusional yang kemudian harus dijaga. Belum lagi soal agreement on reciprocal trade. Kita menghadapi Trump yang tiba-tiba suka meres orang, tiba-tiba kan transaksional, dan memang begitu dia kan negosiasinya begitu. Dia tuh pernah nulis buku soal negosiasi. Salah satu poin yang menarik yang saya catat di situ adalah kalau lagi negosiasi jangan kelihatan keringetan, jangan kelihatan kepengen deal. Karena kalau lu kelihatan kepengen deal, others will see blood. Nih, yang pihak lain itu akan melihat darah dan Anda akan mati, akan dihabisi. Dengan kita menjadi salah satu negara pertama yang menawarkan berbagai konsesi dan macam-macam, itu tidak akan menyelamatkan Indonesia. Justru kalau kita lagi lewat di jalan sama preman, kita jadi orang pertama yang ngasih duit, kita itu akan diperes terus gitu. Dibandingkan dengan orang yang walaupun dia nanti habis itu dipukuli, diperes, tapi si preman ini pasti mikir, wah kalau sama dia repot, gue harus pukul-pukulan dulu gitu. Nah sama yang langsung ngasih, ya mending yang ini aja, gampang dikasih. Coba lihat setelah agreement on reciprocal trade itu disepakati, yang secara institusional di domestik bermasalah, karena dari dalam sendiri kan kita dengar ada banyak laporan kan bahwa sebenarnya dari banyak pihak internal itu berkeberatan karena melanggar konstitusi misalnya. Tapi bahkan di Amerika Serikat sendiri dianggap inkonstitusional. 1 hari setelah kesepakatan itu dibatalkan oleh MA. Iya, sama Mahkamah Agungnya dianggap bahwa itu melanggar hukum Amerika Serikat sendiri. Ini kan menunjukkan bagaimana kita informasinya itu sangat terbatas. Nah, tapi bahkan ketika Indonesia menandatangani itu, setelah itu apakah Amerika Serikat, apakah Trump kemudian baik-baik saja? Enggak. Ada lagi tarif baru, ada lagi penyelidikan baru. Semakin besar malah makin, oh ini gampang nih, nah gitu kan. Ini ditelepon yeser, nah gitu kan. Jadi malah makin ditekan, makin kelihatan kooperatif, itu makin dinyak. Coba lihat yang agak lebih punya marwah, punya wibawa, itu malah Amerika Serikat agak lebih terukur, lebih menghitung sekarang gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian kita khawatirkan, bahwa ada banyak kunjungan luar negeri, kebijakan luar negeri kemudian mengalami personalisasi, dipusatkan di pembuat kebijakan tertinggi, yaitu presiden. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, mungkin jumlah pidato luar negeri dan jumlah kunjungan luar negerinya Pak Presiden mungkin lebih banyak daripada menteri luar negeri. Ya itu perlu dikoreksi, setidaknya yang high level. Ya. Nah ini kemudian munculkan pertanyaan tentu saja gitu ya. Kalau dia dipersonalisasi, sebenarnya arahnya mau kemana? Karena seringkali mengirimkan pesan-pesan yang mengejutkan, yang kontradiktif, yang membuat negara-negara lain itu kemudian bertanya. Ya, jadi di pidato pertama joint development, kemudian agreement on reciprocal trade, kemudian bergabung dengan BOP yang didirikan oleh Donald Trump, yang secara konseptual di dalam sistem internasional kita hari ini itu aneh sebenarnya, karena dia kemudian meletakkan otoritas pada individu, bahkan bukan pada Amerika Serikat, pada individu. Donald Trump yang kemudian agenda-agenda yang dilakukannya itu banyak dikritik oleh masyarakat sipil internasional, justru kemudian melanggengkan kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang Palestina. Lalu pernyataan yang belakangan ini, atau yang sederhana mulai dari wajib bahasa Perancis, wajib bahasa Portugal gitu ya. Ya kemudian yang terakhir soal dikatakan bahwa Iran memiliki nuklir, kemudian menyampaikan bahwa diminta oleh
Korea Selatan untuk menjadi Mendamaikan, membuka. mediator gitu, yang kemudian ketika ditanya kepada Korea Selatan Ragu juga mereka. jawabnya bingung kan. Ini kan Ini kapan ya? ini kayak gini loh, kayak kita lagi lewat di depan rumah orang, kemudian disuruh mampir, mas mampir makan ya gitu. Itu karena kita sangat percaya pada diri kita sendiri bahwa kita disukai semua orang. Oh ya, terus kita masuk ke rumahnya gitu. Padahal yang nawarin mas mampir itu ya cuma nyapu doang, nggak ada makanan di rumah gitu kan. Mau ditolak gimana, mau di ini gimana gitu kan. Atau dia cerita-cerita keluar. Iya, terus cerita-cerita keluar, "Wah, orang itu cinta banget sama saya loh. Saya cuma lewat aja, tiba-tiba saya disuruh main ke rumah gitu." Ini maksudnya GR banget gitu ya. Ya mungkin Indonesia memang dianggap penting. Tapi poin utama saya adalah Presiden Prabowo itu memiliki minat yang baik pada politik luar negeri. Yang itu adalah modalitas yang baik.